Shalom, Jemaat yang terkasih, bersyukur kita kembali bertemu pada persekutuan Selasa pagi hari ini dengan sukacita, dengan tuntunan Tuhan, dan kita mau memujikan satu lagu yang meneguhkan kita dengan tema besar kita pada minggu ini bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah Trinitatis yang hadir mencipta dunia dan isinya, yang hadir ke dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, dan juga yang telah naik ke surga dan memberikan kita Roh Kudus untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan tuntunan dan kuasanya. Untuk itu kita percaya bahwa semuanya itu meneguhkan kita untuk tetap berjalan dalam iman. Kita pujikan Aku Percaya sebagai peneguh kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku jai, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Monggo Ibu terkasih. Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersekutu di dalam doa. Makasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Bapa yang senantiasa menyertai dan memelihara sepanjang hidup kami. Kau senantiasa memberi pengharapan kepada kami, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang senantiasa bersandar dan berharap penuh hanya kepadamu. Bapa di dalam surga, setelah semalam Kau berkati, sertai, dan lindungi kami di dalam istirahat kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu sebelum melakukan segala aktivitas kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui sapaan persekutuan doa pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu terkasih kami, Ibu Pendeta Abanita. Bapa, kiranya Engkau yang akan terus menuntun menyertai kami di dalam kami mengadakan persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah semuanya dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati media Zoom yang akan kami pakai pada saat ini, biarlah semuanya dalam kondisi lancar dan aman. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, matur nuwun Bu Susi. Bapak Ibu terkasih, pada hari ini pembacaan firman kita terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu terkasih kami, Pak Tri dan Bu Puji. Monggo Bapak Ibu. Ya. Bacaan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 10, saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom. Kita bersyukur kembali diteguhkan melalui firman kita hari ini yang saya sangat yakin bahwa firman ini pernah kita baca dan dengar begitu ya. Tetapi kembali hari ini kita mau diteguhkan melalui firman ini ada dua hal yang penting. Apa itu? Yang pertama, ketika kita bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, kita mengandalkan hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang datangnya dari manusia. Ini sangat penting begitu ya Bapak Ibu terkasih, karena Paulus sendiri dalam teks kita tadi, bacaan kita tadi mengatakan bahwa dia melakukan segala pelayanannya bukan dengan hikmatnya, bukan karena kepintarannya, tetapi karena dia sadar di balik hal-hal yang dia kerjakan itu ada hikmat Allah, tuntunan kuasa Roh Kudus yang bekerja sehingga apapun yang ia lakukan, apapun yang ia sampaikan, itu bukan karena manusianya, dirinya sendiri, tetapi karena ada Allah ataupun kuasa Roh Kudus di baliknya. Sehingga dalam hal ini, Bapak Ibu terkasih, kita sebenarnya disadarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, yang sering menjadi menjadi
andalan atau yang menjadi penggerak kita itu manusianya atau Roh Kudus yang datangnya dari Allah. Karena tak jarang ya Bapak Ibu terkasih, baik kita yang jemaat ataupun saya secara pribadi mungkin dulu juga mungkin pernah mengalami gitu ya. Kita sering sekali terinspirasi dengan manusianya, entah pendeta, entah majelis, entah siapapun itu ya. Terinspirasi dari manusianya tapi lupa kalau di balik manusia itu ketika dia mengerjakan segala sesuatu yang baik itu karena tuntunan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat orang itu karena tuntunan Tuhan, mestinya yang kita kerjakan itu bukan karena misalnya sederhana kita mengatakan, oh saya begini karena Bu Pendeta, saya begini karena Pak Majelis, atau saya begini karena A, B, C, D, sosok-sosok tertentu gitu ya. Padahal sebenarnya bukan karena mereka, tetapi karena Tuhanlah di baliknya. Sehingga yang pertama seharusnya kita ucapkan itu karena Tuhan. Karena celakanya sering sekali yang terjadi dalam kehidupan kita realita manusia dengan segala kerapuhan kelemahan kita, ketika kita sangat mengandalkan manusianya, ketika manusia itu rapuh, lemah, dan melakukan sesuatu yang fatal, kita bisa juga menjadi mundur ataupun ragu dengan iman kita. Karena yang kita andalkan adalah sosok manusianya, bukan orang yang apa yang dibalik manusia itu ataupun hikmat kata-kata yang disampaikan oleh orang itu berasal dari tuntunan Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi poinnya jemaat yang terkasih melalui firman hari ini kita diteguhkan ketika kita melihat Paulus, melihat banyak pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kita bertumbuh berbuah dalam Tuhan, kita melihat manusianya atau melihat tuntunan Roh Kudus Tuhan di baliknya, tuntunan Allah di baliknya. Ini refleksi pertama kita. Tetapi yang kedua, jemaat yang terkasih, ketika kita melihat teks bacaan kita hari ini, ketika kita pun sebagai orang yang melayani, baik pendeta, majelis, jemaat, pengurus, siapapun kita dengan konteks di gereja, masyarakat, di keluarga begitu ya, apakah kita melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh melihat ada kuasa Tuhan di baliknya, bukan karena kuat dan hebat kita. Karena dalam konteks bacaan kita hari ini, Bapak Ibu terkasih, Paulus sedang menghadapi jemaat yang sebenarnya di Korintus itu adalah satu kota besar di mana di dalamnya ada orang-orang pintar, orang-orang yang berintelektual gitu ya, yang sebenarnya mampu berargumen banyak hal tentang dogma, tentang pengetahuan-pengetahuan. Tetapi Paulus menyadari bahwa ketika kita melayani, kita tidak bisa hanya mengandalkan hikmat kepintaran kita. Sehingga Paulus meneguhkan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang menjalani kehidupan ini, kita tidak boleh takut menghadapi orang-orang di sekitar kita, baik itu karena kepintarannya, karena talentanya atau kehebatannya, karena yang kita punya dasarnya adalah ada Roh Kudus dalam setiap karya yang kita lakukan ketika kita memang mengandalkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi Paulus di sini meneguhkan kita bahwa sebagai seseorang yang melayani, yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab di dalam Tuhan, di keluarga, gereja, masyarakat, jangan pernah takut. Walaupun kita tidak pungkiri ya Bapak Ibu terkasih, kadang kita sebagai manusiawi takut gitu ya. Mau mengingatkan seseorang mungkin bisa jadi takut, mau melakukan sesuatu yang harusnya berani tapi kadang-kadang takut gitu ya. Tapi Paulus menyadari itu sehingga ia mengingatkan kita, ingatlah di balik hal-hal yang kita kerjakan ada kuasa Roh Kudus yang meneguhkan kita, yang memampukan kita untuk mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kalau ada tadi satu kalimat begitu ya, Bapak Ibu terkasih, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh yang dipikirkan oleh manusia, itu yang disediakan oleh Allah, itu menurut saya sungguh-sungguh terjadi begitu ya, bahwa ternyata setiap kita ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ketika kita mau menghadapi pergumulan, tantangan, Tuhan memperlengkapi dengan luar biasa. Jadi jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk terus meyakini bahwa apapun
tantangan dalam pelayanan kita, apapun suka duka yang sedang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan memperlengkapi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menuntun, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 2 refleksi kita hari ini. Yang pertama, ketika melihat para pemimpin atau orang-orang di sekitar kita yang melayani, yang memberikan teladan yang baik, firman, kita harus melihat di balik mereka ada kuasa Allah. Sehingga ketika kita pun diubahkan oleh mereka, yang kita utamakan, andalkan ataupun ucapkan itu tetap adalah Tuhan, bukan sosoknya. Jadi saya secara pribadi, Bapak Ibu terkasih, selalu kalau ada jemaat yang bilang, ini karena Mbak Aban nih saya jadi berubah. Enggak, bukan Mbak Aban, itu karena Tuhan. Ini karena si A saya ini gitu ya, itu kalau pas saya memang dengar, saya bilang itu karena Tuhan gitu ya. Jadi harus kita lihat di balik segala sesuatu orang-orang di sekitar kita itu karena Tuhan gitu ya. Lalu yang kedua, refleksi kita bahwa apapun tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini, percayalah Roh Kudus Tuhan menjadi pendukung utama kita yang bekerja melalui kita, sehingga ketakutan atau kekhawatiran itu mestinya menjadi nomor sekian, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memperlengkapi kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semangat berjalan dalam Tuhan, semangat melangkah dengan iman, kalau kata Bude Puji setiap kita persekutuan doa begini gitu ya, semangat untuk terus menyatakan cinta kasih kebaikan Tuhan, karena ingatlah di balik setiap hal yang kita lakukan, ada Roh Kudus yang bekerja, menuntun, meneguhkan kita untuk semakin diberkati dan menjadi berkat. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita dan kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat cinta kasih kebaikan Tuhan yang meneguhkan kami, bahwa ketika kami melihat ada banyak pekerjaan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami tahu itu bukan karena kuat dan hebat mereka, tapi karena kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja melalui mereka untuk meneguhkan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami pun mau memuliakan nama Tuhan melalui pertolongan Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan dan diteguhkan. Dan juga ketika kami melakukan pelayanan, melakukan hal-hal yang dengan kehendak Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, pelayanan masyarakat, dimanapun kami berada, biarlah kami juga terus meletakkan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan bukan karena diri kami, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang mendukung, mensupport, mencukupkan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan apapun yang kami kerjakan, kami akan mampu berkata itu bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan yang menjadi pendukung utama untuk kami mengerjakan banyak hal. Terima kasih Tuhan untuk Rasul Paulus dalam surat bacaan kami hari ini dalam 1 Korintus pasal 2 yang meneguhkan kami, agar kami pun dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami tetap melibatkan kuasa Allah, Bapa, Yesus Kristus sebagai teladan kami, dan juga Roh Kudus yang ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.